Shalom Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Bagaimana kabarnya Wisdomers sekalian? Kami berdoa biarlah Wisdomers dalam keadaan baik-baik saja. Sama seperti jiwa Wisdomers baik-baik saja. Semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kali ini kita masuk dalam tayangan yang baru. Dan sebelum kita memulai daripada tayangan yang baru, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami mau belajar Tuhan hari ini Tuhan Yesus melalui tayangan Wednesday Bible Wisdom. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, biar menjadi kehendak Tuhan yang jadi. Biar sejahtera Allah berlimpah atas kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Pak Pastor Aruna Tuhan Yesus Tuhan, yang boleh menjadi narasumber Tuhan Yesus, boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk semua yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Nah, kalau kita lihat nih Pak Bro, kondisi saat ini, kita melihat gereja-gereja nih di dalam. Apa yang sebenarnya, gereja harus lakukan sih Pak Bro saat-saat ini Pak Bro? Kita ngomong balik lagi ke Indonesia ya Pak Bro. Gereja-gereja kita dalam menghadapi situasi seperti ini Pak Bro. Nomor satu, ingat, ini sekarang adalah saatnya dibuat by condition ya. Anak muda itu berkiprah. Selama ini kita tahu bahwa anak muda itu harus berkiprah. Semua anak muda lah zaman dulu. Semuanya mau lah. Tapi kan aplikasinya hampir minim sekali. Minim sekali. Hampir sulit lah. Dengan kondisi pandemi ini, kita tahu bahwa kita membutuhkan teknologi. Kita membutuhkan kreativitas. Membutuhkan yang namanya sebuah panggung yang baru, yang sama sekali baru. Dan siapa yang bisa dengan cepat untuk grab ini? Ya anak muda. Berarti sebetulnya ini adalah sebuah masa yang diizinkan betul, tanda kutip dengan sedikit paksaan, untuk semua doa kita tentang anak muda maju. Anak muda dari dulu diminta maju kan, dikasih panggung, tapi kan mungkin buntutnya masih dipegang ya, gitu ya. Atau anak muda sendiri juga, ya kami minta dipahami, ya ngerti sih kalau anak muda minta dipahami. Itu klasik tuh Pak. Klasik tuh, ya pahami kami lah. Ya yang namanya memahami, saling memahami namanya juga saling kan ya. Itu ada yang namanya timbal balik. Nah itu kan nggak pernah ketemu. Disampaikan keberatannya, sini menyampaikan nggak ada solusi. Tapi hari ini kesempatan. Kita nggak bisa lagi kembali ke pola yang lama. Ini kan dimensi yang baru sudah lewat, Pak Bro. Ya toh? Nah, mau yang baru, pertanyaannya, siap nggak sih ngomong yang baru terus siap nggak? Gitu. Atau ini hanya sekedar wacana? Atau wacana. Pertama, WWW ada, Pak Bro masih ingat ya waktu itu ya? Itu benar-benar baru sekali. Komitmen kita cuma satu, konsisten aja. Saya masih jadi kameramen, Pak Bro. Ini buka rahasia nih. Pak Bro Vino ini dulunya kameramen. Jadi, tapi itu yang penting konsisten. Komitmen, konsistensi, durasinya tahan. Lah kalau minta 3 kali, 4 kali, kemudian baru ingin melihat sebuah buah nggak bisa. Setahun hari ini pun kita baru terpikir untuk berani mulai kelas pembinaan. Benar-benar berpikir matang baru bergerak ya Pak? Iya, karena di mana-mana. Mau pembinaan, mau pemerintahan, mau. Begitu mau jalan 2 kali selesai. Endingnya apa gitu? Problem kita sampai hari ini adalah selalu ingin sesuatu yang cepat, setelah itu selesai. Saya tahu para wisdomers harus kasih sedikit salut ya kepada Pak Bro nih. Udah pusing nggak bisa tidur tiap hari. Ini baru tahu yang namanya kenapa orang bikin konten sampai ngeprank ya.
Udah nggak punya ide, Pak Bro. Iya. Tapi kita bersyukur bahwa ini masih berjalan sampai sekarang. Entah Iya. sampai kapan, tapi kita akan berhenti nanti di satu titik yang namanya adalah amanat agung dan pemerintah. Iya. Itu tiga itu dibungkus dalam satu kata pemerintah. Hmm. Itu adalah bungkusan terakhir yang kita nanti mau mendarat di sana. Iya. Nah, apa namanya, Pak Bro kan kemarin juga kita lihat ya, bilangan Research Center ngasih tahu tentang research atau survei tentang anak-anak muda terhadap gereja. Ternyata banyak juga anak-anak muda yang tadinya nih, waktu di offline udah jarang nih Pak Bro ke gereja, karena dia nganggep, oh ada gereja nggak ini. Nah sekarang, di gereja yang bersangkutan lagi, makin ditinggalin Pak Bro. Karena anak muda sekarang melihat banyak gereja yang ada di online, dan terus akhirnya dia mencoba membandingkan mana yang paling tepat gitu. Ya. Nah, kondisi ini yang pasti yang membuat gereja-gereja yang tadinya berharap untuk anak muda ngisi, ini mulai kehilangan Pak. Mulai kehilangan orang-orang anak muda yang mengisi. Nah, tadinya kita, oke nih anak muda yang perlu dimengerti, tapi semakin era terbuka seperti ini, orang makin pembandingnya makin banyak gitu. Saya ngeliat di sini, saya ngeliat di situ gitu. Akhirnya dia makin jauh gitu. Nah, apa sih yang sebenarnya Pak Bro harus dilakukan gereja ini untuk bisa tetap fresh di mana anak muda ada di sana Pak Bro? Harus teknis ya. Kalau enggak nanti ditinggalkan lagi ucapan ini. Iya. Kalau buat saya begini, fair dong bahwa waktu disampaikan nubuatannya, mimpinya, pengarahan, visinya, dikasih waktu dong. Dan kelihatannya sorga sudah memutuskan cukup waktunya. Sekarang sudah. Maksudnya Kan gimana Pak Bro? selama ini, anak muda ayo bikin ini, bikin ini. Meleset sedikit, baper ya. Iya. Yang sini juga bilang, anak muda nggak mau maju. Yang ini bilang, nggak disupport ya segala macam. Iya, Ribut iya, terus. iya. Loh, itu boleh. Berapa lama? Kalau sudah berjalan 5-6 tahun masih begini, lah ujian nggak bisa mundur. Iya. Kalau sudah tiba masa ujiannya, nggak bisa ngomong begini lagi. Kalau saya bilang begini, yang sekarang ada, lakukan. Oh. Lakukan aja sudah. Ini gimana kesian yang ini? Loh, selama ini kan sudah dikasih tahu kan? Iya. Sudah diberitahu. Artinya kita, soalnya gini Pak Bro, di masa offline aja, kadang itu kita itu mencari ketenaran palsu. Ya. Ya, Semu. Di online juga akhirnya begitu. Ya, lebih marak tapi semu semua ya. iya. Apa namanya? Pokoknya viewernya banyak. Sampai akhirnya waktu itu Pak Bro juga memutuskan bahwa WBW tidak mencari viewer. Ya. Karena akhirnya adalah amanat agung Tuhan Ya. Yesus. Percuma kita ngejar viewer, tapi impact ke amanat agungnya tidak besar. Dan makanya Pak Bro memutar balik, kita sama-sama dengan tim, akhirnya memutuskan dengan adanya pembinaan untuk melatih. Nah, yang kayak gitu. Ini perlungan lama loh ya. Jadi untuk bisa mutusin begini, berat Pak Bro. Berat. Di tengah, bisa bayangkan ya. Bikin acara kan nggak gampang, nggak murah loh Pak Bro. Berapa sih harga kamera? Ini TV-nya gede nih. Ini besar nih TV-nya. Update terus Pak Bro. Update ya, besar ya. Ini nggak murah. Ini terus dihantam seperti ini. Pertanyaannya, yang sini bikin tayangan, sana bikin tayangan, materinya sama Pak Bro. Iya. Sama materinya. Orang suruh memilih di antara banyak materi. Dan jangan-jangan itu berada dalam satu lingkup yang sama juga. Jadi anggaplah satu wadah X gitu ya. Nanti kan ada komisi-komisi itu ya. Komisi pemuda, komisi anak, komisi remaja, komisi wanita, komisi bapak-bapak, bisnismen, pengusaha ya profesional, komisi ibu-ibu, usia senior. Gitu. Terus ada perkumpulan pasutri. Nah, mereka untuk supaya apinya kuat, mereka semua dibuat, ayo masing-masing buat. Endingnya Pak Bro, bikinnya sama semua. Terus yang ada ya isinya 60, viewernya 100 gitu masing-masing. Ya oke sih, saya nggak menyalahkan, itu oke. Ini ada hati ya. Iya. Tapi pertanyaannya, kenapa nggak satu kumpul satu sama-sama untuk unity? Dunia sudah mulai seragam loh. Iya. Dalam nggak? Baik berdasarkan sektoral. Pertanyaan gini, berdasarkan sektoral lagi. Nah ini yang repot. Kalau kita sektoral nih, cuma ngurus yang nggak anak terus, mau berapa tahun? Iya. Topik anak berapa tahun? Ini kalau BBB start bahasannya akhir zaman, sebanyak-banyak materi kita Pak Bro, pasti juga goyang. Iya. Butuh tiap hari
iluminasi, bukan Illuminati loh ya, iluminasi. Berpendar. Berpendar tiap hari Tuhan berikan pengurapan, selalu baru tiap pagi. Asik. Nah, bagaimana anak muda begini? Saran saya satu, duduk sama-sama, doa, gandengan tangan, ayo mikir sama-sama. Sudah kondisi begini, mikirnya sektoral semua. Tim ini ngomong yang A, tim ini bikin lagi nih sama. Nanti pas keluarkan hasilnya, sama isinya. Mirip. Gimana yang denger, ini pendapat pribadi Pak Pri, jadi nggak bisa generalisir ya. Pada saat dunia sudah mulai seragam, kelihatan yang di dalam, wadah kita belum mau unity. Masih berjalan seakan-akan ini offline. Bayangkan ya, sudah ada di online, mikirnya offline. Online itu sudah tidak ada yang namanya keanggotaan resmi, itu udah nggak ada. Tembok-tembok juga udah hancur ya Pak Bro. Begitu kita bicara online acara yang datang dari 7 benua. Selama listrik sama wifi jalan. Kayak BBW Pak Bro. Saya nggak ngomong gitu loh. Tapi BBW gitu ya. Puji nama Tuhan ya. Jadi terus mau ngumpulin masa. Yakin tuh masa kita? Belum tentu. Yang nonton tuh 40.000. Yakin itu masa Anda? Ada yang 100 anggotanya yang nonton 1.000. Ada yang 1.000 yang nonton 200. Pertanyaan lari kemana? Semua bikin. Berlomba-lomba bikin. Betul. Kalau mau bikin dalam satu lingkup. Nah kalau bikin apapun, endingnya nggak ada pemuritannya, nggak ada pembinaannya, nggak ada wadahnya. Menurut saya ini cuma buang-buang energi. Atau gini aja. Mungkin saya salah. Pelan-pelan nih. Merasa nyenengin hati, menenteramkan hati. Mengayam-ayamkan hati bahwa aku sudah melayani. Udah bikin apa? Sudah bikin ini. Bukan kita mau bikin. Yang penting gini. Yang penting saya kerja jalannya. Terserah hasilnya. Yang penting orang lain. Pokoknya kalau ditanya, minimal kalau ditanya sama Tuhan, saya sudah lu. Walaupun kita buat sebenarnya bukan hati Tuhan juga. Ini yang tadi masuk dalam frame semu tadi, Pak Bro. Frame semu semuanya. Jadi kita berpikir bahwa, kalau yang nonton banyak, benar, orang nonton banyak berarti kita bisa melihat arah, kayak spion. Bisa melihat, ini kita mau nyalip mobil depan, lihat spion dulu. Tapi kalau kita berkanjang ke sana, bukan itu loh. Makanya kunci terakhirnya, kan dari dulu kalau kita pergi KKR, gitu. Yang datang ribuan nggak? Waduh, bikin acara anak muda Pak Bro, pakai yang namanya voucher, datangkan yang namanya artis-artis ya. Saya nggak anti artis ya. Itu dengan cepat 4.000, 8.000. Saya mau tanya, yang stay at the end of the day berapa? Terus bikin apa? Ciri pertamanya adalah waktu engkau ada di pelayanan ini, engkau mulai hektik. Gak ada ide, mampet, berusaha membuat sesuatu supaya rame. Itu ciri-ciri itu. Beda kalau kita bikin ini. Yakin, gak tahu ini membara nih pokoknya. Nah, itu oke tuh. Tapi kalau mulai mengada-ngadakan, itu sama dengan meres. Udah gak ada airnya, diperes terus sampai netes. Pokoknya dibanting-banting sampai keluar airnya. Pertanyaan saya, berapa kuat sih hati kita digituin terus? Gak happy kan akhirnya? Gak happy. Hasil kualitasnya nggak bagus. Coba dikritik kalau nggak marah. Orang kita bagus aja kadang-kadang juga dikritik ya. Jadi dia menyenangkan diri sendiri dan membohongi diri sendiri, mencoba menyenangkan Tuhan. Tuhan aku udah ngelakuin. Yang ketiga adalah mencoba menyenangkan orang lain, bahkan itu juga termasuk pemimpin dia. Apapun. Seolah-olah dia sudah melakukan sesuatu. Minimal laporan itu ada laporan yang bisa dibuat. Udah bikin apa? Ada centang ting gitu ya. Nah, kepalsuan begini kan bukanlah itu ada di masa-masa lalu, di masa offline. Tapi kan karena waktu itu orang terbatas dengan jarak, waktu, dana, kendaraan. Jadi ya orang nggak akan kemana-mana. Tapi dunia offline itu Pak Bro. Nah, anak muda itu sebetulnya gudangnya kreativitas. Iya, betul. Asal dia cukup tidur dan sehat. Doanya cukup. Nah sekarang kalau main game bisa sampai malam ya toh. Ya, terus
Setelah itu bangun, siang, makan, tidur lagi. Itu pengen namanya kecerahan berpikir, berat. 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 Jadi Asupannya nggak bener, Pak. asupannya nggak benar. Makannya juga sembarangan, gitu. Nah, itu yang kita harus pikirkan, Pak Bro. Nah, Pak Bro kayaknya harus bikin inilah pembinaan khusus anak muda nih, Pak Bro. Tampilan saya dan Pak Bro ini mau dimudahkan kayak apapun ya, Saya masih pakai muda jaket tuh, Pak Bro. bomber, mau rambut dibikin spike, tapi yang namanya mata orang tuh nggak bisa dikelambui. Tapi kan tadi Pak Bro, yang penting hati kita membara terus melayani amanat agung Tuhan. Yang kurang, yang hilang adalah pendampingan. Pendampingan itu kurang. Masalahnya pendampingan anak muda itu nggak mudah, Pak Bro. Bukan, karena gini, tidak ada komitmen. Jadi kalau mau pendampingan itu kan ada timbal balik dari si pendamping sampai yang didampingi. Itu nggak pernah dibuat dari awal kok. Kalau nggak dibuat dari awal, yang di bawah merasa diatur, yang atas merasa tidak dihormati. Iya. Pendampingan, hubungan itu kan nggak bisa sekali sehari 2 hari. Saran saya adalah hari ini coba berpikir mengenai komunitas itu, pembinaan pemuritan. Kembali ke sana lagi. Ini kalau udah kayak begini, orang sekarang bisa cari konseling kemana-mana kok. Apa sih artis konseling kemana-mana? Nggak dapat makan di rumah. Berarti nggak dapat makan. Nanti akan saling salah-salah lagi. Yang tugas kasih makan siapa? Departemen konseling? Atau departemen pengajaran? Atau departemen doa? Yang mana yang akan salah harus ngasih makan? Nah, apa yang harus dibuat anak-anak muda? Sadari, engkau punya potensi, tapi engkau harus mau terjun. Terjun itu artinya apa? Banyak kerja, sedikit bicara. Gitu ya. Iya. Nah, Pak Bro, ya kita terus doakan gimana caranya kita bisa mengelola anak muda ini, yang ini nanti akan membawa tongkat estafet untuk amanat agung Tuhan Yesus di zaman mereka, ya Pak Bro ya. Kalau Tuhan belum datang 50 tahun lagi, ya artinya anak tugas muda itu yang harus akan mengambil alih. Nah, Pak Bro, kalau kita melihat sekarang gereja yang tadinya sudah mau offline lagi nih, Pak Bro, sekarang menjadi online lagi. Kalau kita tahu bahwa ketika menjadi online lagi, ada banyak biaya yang harus tetap ditanggung, seperti karena kepemilikan gedung segala macam itu yang membuat cost menjadi besar ya, Pak Bro ya. Dan dia sekarang menjadi online juga harus mereka yang menginvestasikan banyak alat kan, Pak Bro. Ya kayak tadi Pak Bro nyebut ini TV yang tadinya sebelumnya tidak ada, waktu offline menjadi ada alat-alat kamera dan segala macam yang tidak mudah. Nah, ke depannya gimana ya Pak Bro ya? Menyikapi agar gereja itu tetap sehat berjalan ke depan. Tetap sehat itu artinya berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya gereja. Lalu yang kedua, secara finansial dan secara itunya juga dia sehat gitu. Gimana ya Pak Bro? Ini kita harus bicara terbuka dan tentu saja tidak semua orang setuju dengan pendapat saya. Namanya juga modalnya mic sama suara ya. Personal lah ya Pak Bro ya. Jadi saya juga tidak minta persetujuan kok. Tapi ya, satu, apakah dengan perubahan zaman yang kita lihat, apakah terjadi yang namanya penginjilan itu gagal hanya karena gedung? Sebetulnya kan amanat agung itu diberikan di abad pertama, di mana fasilitas tidak ada. Di mana yang namanya teknologi tidak ada. Di mana yang namanya keuangan tidak seperti sekarang di kota-kota besar. Di mana jumlah orang tidak seberterima sekarang yang ngerti etika. Ingat, itu zaman-zaman barbar loh. Makanya kita lihat semua rasul-rasul meninggalnya seperti apa kan? Nah, pertanyaan gini. Kalau itu memang bergantung kepada situasi yang ada sekarang, berarti harusnya dari abad pertama sampai abad ke-18 gagal semua dong ya. Dari sini saya melihat ada satu hal bahwa kemurnian sebuah panggilan itu, kemurnian jalannya sebuah gerakan ini, itu bisa benar bergantungnya sama sang pemberi visi atau kepada fasilitas. Ketahuannya sekarang. Loh, kita harus bersyukur dengan kondisi pandemi ini loh. Kapan dunia pernah ada online sedunia belahan semuanya sepakat jadi satu? Kalau nggak hari ini. Di semua usia. Yang anak kecil sama yang kuliah sama semua. Yang mau keluar negeri batal semua kan? Iya. Lockdown, pesawat nggak bisa pergi. Iya. Usia nanggung semua tuh. Yang sudah lulus kan diam semua ini. Dan ingat, 2 tahun tidak kemana-mana.
ilmu apa nggak hilang? Habit berubah. Habit berubah. Dulu orang bilang gini, oh saya ini sudah lulus magister S2. Saya bilang, magister, kamu 3 tahun nganggur, kembali SMA. Pola pikirnya. Betul. Ya. Paling cuma dulu gitu. Ya. Satu adalah Post-power syndrome. post-power syndrome. Intinya gini Pak Bro, bahwa satu, kalau apa yang kita buat ini ternyata itu masih terkendala dengan situasi ongkos segala macam ini, berarti ada yang salah dengan ketergantungan kita selama ini. Yang kita harus revisi dan koreksi. Itu satu. Jadi, kalau, wah gara-gara ini ada, saya nggak bisa jalan nih, yang namanya Amat Agungnya. Nah, berarti ini nggak murni nih, Amat Agungnya sudah banyak bergantung kepada hal-hal yang sudah tidak agung, gitu loh. Iya. Gitu ya. Jadi ini hal-hal KW nih. Kita harus bersihkan ini. Gitu, satu. Kita harus melihat. Kedua, sebetulnya saya melihat ya Pak Bro, teman-teman Wisdomers semua. Kalau yang namanya kita mau kasih makan itu benar. Orang Indonesia terkenal bangsa yang paling kasih kemurahan itu gampang sekali. Generous sekali, murah hati sekali. Yeah. Kalau melihat itu sosoknya ada, kerjaannya jalan, pelayanannya itu maju, kita kembali kepada Kisah Rasul yang pertama kok, abad pertama Kisah Rasul, bahwa dana itu tersedia. Saya melihat dana yang namanya dari abad berabad, ini besar sekali. Dan tidak pernah berhenti kok. Karena itu adalah dasar budaya dari zaman Kisah Rasul. Jadi sebenarnya aman. Selama benar-benar punya hati mau ngasih makan. Jadi sebetulnya kita nggak perlu terlalu takut dan worry. Oke. Kalau ada visi, ada provisi. Prinsipnya kan gitu. Iya. Kalau ada visi, provisi pasti datang. Nah, jadi artinya begini ya Pak Bro ya. Sebenarnya ini adalah momen juga yang Tuhan mau ingatkan anak-anaknya bahwa janganlah bergantung kecuali hanya bergantung sama Tuhan. Ya. Yang kedua rendah hati Pak Bro. Kenapa? Ini saatnya gandengan tangan. Iya dong. Kalau yang satu bisa main keyboard, gandeng yang bisa nyanyi. Nah, gandeng yang bisa main drum. Iya. Gitu. Kalau mau sendiri terus, ya dibutuhkan talenta kuat. Pertanyaannya bisa apa tidak? Jadi, kan terbukti sekarang. Khotbah sendiri, nyanyi sendiri. Ya. Kayaknya saya tahu tuh. Tahu ya? Apa ya tahu ya? Kita harus buka. Nah, gandengan tangan ini memperkuat sendi-sendi unity. Sekarang ini saya pikir yang berani jalan sendiri terus, merasa paling hebat, karena offline dulu dia bisa segala hal, mungkin dia bisa beli banyak hal. Hari ini harus merevisi. Saya pribadi Pak Bro, itu menghindari yang namanya teknologi medsos kan. Walaupun saya ngikutin dan ngerti, tapi kan saya tidak terlibat di sana. Tapi apa yang saya paling nggak mau, ini berdebat lama Pak Bro, untuk saya masuk ke WBW begini, channel sendiri, punya account sendiri termasuk walaupun kemudian Zoom juga banyak bicara di Zoom. Sekarang kan saya itu perdebatan pergumulan batin itu. Orang bilang, loh ini kan lagi masa begini, ya terima dong. Enggak, saya emang nggak begitu Pak Bro. Untuk ini pergumulan batin. Sampai bilang, iya. Nah, kalau sudah bilang iya ya, komitmen dong. Selesaikan. Gitu. Kalau iya, tidak. Gitu. Nah, sudah iya nih. Ya udah kita terus. Nah, Pak Bro, ini pertanyaan terakhir adalah dari 3 rangkaian seri yang sudah kita jalanin. Pak Bro, ke depan, haruskah kita berkonsentrasi gereja online atau gereja offline, Pak? Nomor 1 bahwa yang paling minim adalah hibrid. Ya. Maksimalnya pelan-pelan ya Pak Bro ya? Ya. Saya tidak merasa bahwa online ini yang terakhir. Akan ada satu perubahan lagi. Jadi bukan hanya online yang kita tahu yang stay YouTube selar. Stay YouTube ya? Iya. Atau yang apa lain. Akan ada satu tipe yang baru lagi. Yang tipenya kombinasi. Komplikasi. Jadi bukan cuma offline kan. Zaman offline juga udah ada YouTube kok. Iya. Udah masuk kan? Iya. Udah masuk. Iya. Sekarang sudah masuk juga ke online, tapi YouTube-nya mendapat porsi lebih benar, lebih besar. Iya.
Dan offline-nya mulai dikecilkan cuma hanya di daerah-daerah tertentu. Mm-mm. Jadi sebetulnya dulu itu offline itu majority, online-nya minority. Dulu juga hibrid. Sekarang yang tadi minor ini mulai naik. Sini tuh. Ini namanya hibrid nih. Tapi kelang ini akan naik terus. Ini yang mengecil. Tapi saya tuh nggak yakin dalam hati. Udah berapa kali ini saya merasa, Pak Bro. Ini akan ada satu lagi perubahan. Makanya saya sering bilang sama Pak Bro. Iya. BBW akan ada perubahan. Iya. Akan ada perubahan. Iya. Saya lagi mikir, apa ya Tuhannya? Coba saya belum berani ngomong di depan kamera nih. Nanti abis itu saya tahu nih, begitu sudah amin, tutup, Pak Bro bilang, cerita dong. Bocorin dong. Sambil makan gudeg. Iya. Sudah kan tadi? Udah. Udah. Gitu ya. Pisang gorengnya belum? Pisang gorengnya belum. Pak Bro, Ya. ini belum ending dari pelayanan kita. Yes. Ini dengan nanti makin kondisi pandemi kemungkinan besar makin naik, dan ditambah dengan beberapa hal lagi yang Pak Bro harus siap-siap. Teman-teman harus bilang. Ini kan daripada tidak dijelaskan dalam 1-2 tadi, orang, ini nggak cuma bahas begini kan kurang daging ya. Ini daging nih. Jadi ke depan ini nggak cuma masalah pandemi. Ini kalau kita ikut Tuhan, sungguh-sungguh, mata kita akan melihat ruwet ini. Orang bilangnya pandemi kan gini selesai. Nggak kelar loh, Pak. Dengan setahun nggak kelar gimana ceritanya? Iya. Ini sekarang aneh. Udah nabrak ke ekonomi, tapi ekonomi seperti nggak rontok-rontok nih. Iya. Masih bertahan nih. Iya. Ini nabraknya ke kripto. Nabrak ke ekonomi bubble. Iya. Nabrak semua. Orang sering bertanya, Pak, bisnis apa yang sekarang harus jalani kan gitu. Karena saya tuh mikir gini. Kalau saya kasih tahu, yuk punya akses ke sana nggak? Punya modalnya nggak? Punya networknya apa nggak? Nah kalau nggak ada, Pak yang bagus apa Pak? Tambang. Ini ada tangganya nih hari ini ya. Jadi jangan nanti Anda buka cerita ini 2 tahun lagi. Beda ini dasar ini apa salah. Loh ini kan ngomongnya kapan ada tangganya hari ini? 26 Juni Pak Bro. Ya, jadi ya. Sekitar itu deh. Iya. Tambang, 1. 2 adalah agriculture. Hmm. Kok bisa gitu? Nggak ngerti. Jangan tanya kenapa. Udah, jangan tanya kenapa. Pertama adalah, ini nggak akan selesai dengan yang begini. Ini kalau sampai merahnya sampai merah hitam, kemungkinan kita nggak bisa masuk gedung ini. Dan kita akan mengubah pola online kita juga. Iya. So, kita akan prepare for the worst. Semua yang apapun kita akan bersiap. Iya. Saya nggak merasa bahwa pola ini yang terakhir. Ini akan semakin ruwet. Karena Alkitab menjanjikan, pada saat menjelang Mesias datang, semua bencana di depan mata. Jadi kalau Anda masih ingin yang namanya damai dan tenang, semua damai, baik-baik semua, tiba-tiba jebret depan mata itu. Justru kali ini, pelajaran kita selama 5 tahun ini, 6 tahun ini, 7 tahun ini, kita akan masuk di kuliah kerjanya nyata. Kuliah kerja nyata kali ini. Jadi siap-siap, yang sehat, yang kuat. Online apa offline, tetap hibrid, tapi ini bukan akhir dari online. Jadi siap-siap untuk perubahan lagi. Asik. Jadi kalau masih mau ikut yang gaya, ya kita bikin acara, 2 bulan tutup. Event. Saya harus beritahu, bikin acara 2 bulan tutup. Saya mau tanya, visinya kemana? Gitu. Ya kecuali memang ditutup gara-gara gedungnya nggak bisa pakai. Iya. Itu saya tahu. Lain hal. Tapi kalau udah gini, baru jalan sebulan, berantem. Terus cari cari konsep, ngeprank. Udah mentok. Endingnya nanti kita akan menjadi follower acara-acara sekuler. Yang kita pikir Tuhan maunya ada di sana. Iya. Kok acara sekuler maju ini? Tuhan mau di sana. Kita ikut ke sana. Tipuan, kejebak. Tikus masuk ke dalam perangkap. Nah, ini belum yang terakhir. Belum yang terakhir. Jadi kita akan berubah terus. Tempat paling aman dalam perang adalah bergerak. Iya, betul. Mencari hal yang baru terus. Betul. Begitu kita mencari yang baru, pemain pertama biasanya paling aman. Paling aman. Tapi yang follower paling belakang, korban. Main yang namanya skema Ponzi. Dilarang kan? Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Yang paling aman yang mana? Orang pertama, Pak. Yang paling apes,
yang paling belakang. Iya. Barang siapa jadi yang terakhir, yang paling berbahaya. Makanya ayo lari menjadi terdahulu. Siap. Offline atau online. Hibrid yang tidak seperti ini. Artinya bersiaplah untuk sebuah perubahan yang baru Ini lagi. online naik terus, sudah hibrid naik terus, tiba-tiba sampai sini pecah. Akan ada perpaduan lagi. Demikian kondisi dunia mengikuti bagaimana mutasi coronanya. Nah, Pak Bro kan juga sering dengar tuh dari pendoa sini. Ke depan kira-kira ada apa ya Pak Bro ya? Yang harus kita Ini Juni ya? bersiap-siap. Ini tayang kapan ya? Juni, Ini akan tayang ke Juli ya? Juli Pak Bro. Teman-teman selalu bersiap Juli, Agustus, September. Nanti dibilang ini berubah jadi tayangan cenayang nih, gitu. Weruh before winarah. Jadi melihat sebelum kejadian, pakai before ya. Jadi enggak siap-siap. Kenapa? Tahun 2001, 2022 ini masuk kepada tahun Sabat. Iya. Dan ini sudah Agustus, masuk kepada musim gugur. Itu di mana-mana harus siap-siap. Baik dari Rabi Yahudi bilang, pendoa juga banyak yang cerita, banyak berdoa bersekutu bersama. Oke. Baik Pak Bro. Saya rasa 3 rangkaian tadi. Shalom Wisdomers yang terkasih. Mohon maaf, kami harus memberhentikan tayangan daripada Wednesday Bible Wisdom yang saat ini Wisdomers sedang saksikan. Ada informasi yang penting yang kami sampaikan. Wisdomers, minggu depan kita akan menayangkan seri daripada pandemi pintu masuk keseragaman dunia, teknologi segera menyatukan dunia, dan pembagian kekuasaan di Israel. 3 seri berturut-turut kita akan tayangkan secara utuh. Jadi para Wisdomers jangan lupa minggu depan kita akan melihat tayangan ulang daripada tayangan 3 sebelum yang kemarin sudah ditayangkan. Pastikan bahwa kuota, pulsa, atau semua yang mendukung untuk kita bisa melihat tayangan ini dengan baik untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Keadaan hari ini terupdate, situasinya kita udah bicara Israel tadi, kita udah bicara dengan Perdana Menteri yang baru, kita udah bicara tentang update pandemi, kondisinya saat ini juga keadaan dunia yang ada, dan tadi bonus daging tebel banget adalah tentang bergereja, bagaimana ke depan yang harus dilakukan. Jadi langsung yang straight ke bagian akhirnya aja ya? Kan keluarnya per minggu Pak Bro. Oke, ya sip. Nah Pak Bro, kayaknya perlu doakan para Wisdomers juga nanti para mungkin orang-orang yang berkecimpung di dalam gereja, agar kondisi ini gereja harus bisa tadi Pak Bro ya, beradaptasi dengan cepat dan akhirnya adalah melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini Pak Bro. Oke, kita silakan berdoa. Pak Bro. Wisdomers, kita berdoa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Hari-hari ini kami percaya sedang terjadi goncangan di mana-mana, tapi kekuatan rahmat yang daripada-Mu sendiri, sejahtera sorga selalu ada dalam kehidupan kami. Memberkati semua Wisdomers hari ini yang menyaksikan tayangan maupun tayangan tundanya pada kelak ke depan. Tuhan berkati berlimpah-limpah yang dalam kesedihan, dalam menghadapi semua tekanan hari-hari ini, keluarga dalam kesehatan, dalam ketidaktahuan bagaimana harus melangkah. Kami mengerti Engkaulah seperti suluh yang terus memberi kami pengertian demi pengertian dengan roh-Mu yang perkasa. Berikan kekuatan juga anak-anak muda, gereja-gereja Tuhan yang sedang masuk dalam pelayanan online, beri kami hikmat, pengertian, hati yang terus mau lekat kepada Tuhan. Berikan kami kerendahan hati untuk belajar lebih lagi. Berikan kami ketenangan supaya kami boleh menjadi terang dan garam bagi banyak orang di luar sana. Berkati berlimpah, dan berlimpah umat-Mu Tuhan, dan biar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau buat hari-hari dalam kehidupan kami. Segala pujian, hormat, kuasanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Amin. Terima kasih Pak Bro. Wisdomers sekalian, ini adalah akhir dari 3 rangkaian pembahasan kita di 3 minggu yang terakhir ini. Dan kita akan lanjut minggu depan untuk pembahasan yang baru. Tuhan Yesus memberkati.
Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus, Wisdomers, yang sanggup menghapuskan segala pelanggaran kita dan segala dosa kita. Untuk itu, kami mengundang saat ini, bukalah hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, penuh dengan pelanggaran. Bahkan kami seharusnya mati, Tuhan. Tetapi saat ini, Tuhan, dengan sadar kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menghapuskan dosa kami dan Engkau telah mencatatkan nama kami di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Timotius Arifin. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 6 pagi. Bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.